kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sudah siap untuk terima pelajaran? Sudah. Baik, kita akan masuk dalam pelajaran, tetapi sebelum daripada itu, Ibu minta satu orang teman untuk pimpin kita dalam doa dan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Saat matahari pejamkan, saat kita tekun dalam doa. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang, silakan duduk kembali. Ibu akan absen dulu ya. Ali, Ada. Apriani, Ada. Ayu, Berlian, Ada, Bu. semua hadir? Hadir. Oke, baik. Kalau semua hadir, semua sudah siap terima pelajaran kan? Sudah. Baik. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu, siapa yang tadi datang sekolah dia berdoa? Bagaimana sikap doa yang baik menurut kalian? Tangan. Dengan sungguh-sungguh. Apalagi? Dengan sopan. Dengan sopan. Ada lagi yang lain? Tadi Ciko punya? Tidak bertele-tele. Supaya bisa dijawab oleh Tuhan. Baik. Pagi hari ini materi kita tentang Berkomunikasi dengan Tuhan. komunikasi dengan Tuhan. Dengan tujuan pembelajaran, coba baca dulu. Jadi semua yang sudah itu, semua sudah ada buku Alkitab? Oke, bisa buka Alkitab dari Matius 6 ayat 6. Coba buka, satu orang baca untuk kita. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Matius 9 ayat 1 sampai 13. Matius 9 ayat 1 sampai 13 dengan ikut orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam Pengkhotbah ayat 13 dengan perikop peringatan kepada orang kaya. Doa. Tadi seperti apa yang Matius 6 ayat 6? Masuklah Dan berdoa dengan kepada kamu yang kesembuhan. masuklah ke dalam kamarmu dan berdoa kepada Bapakmu yang tersembunyi yang tidak kalian lihat. Minta apa yang kalian minta maka Dia akan menjawab. Kalau Yakobus tadi, Kalau gembira harus kalau sedih harus berdoa, kalau gembira harus menyanyi. dalam keadaan apapun kita harus selalu Berdoa dan berdoa. Jangan hanya senang baru kita mengucap syukur. Kalau susah kita mengeluh. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Bisa? Bisa. Nah, dari bacaan itu, dari bacaan Alkitab yang sudah kalian baca, kalian buka lagi buku yang Ibu bagikan untuk siswa itu di halaman 37. Kalian baca itu cerita supaya Ibu bisa memberikan pekerjaan untuk kalian. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu mau tanyakan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang doa? Apa itu doa? Doa Ciko. adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan meminta apa sesuatu kepada Tuhan. Oke. Ada lagi jawab yang lain? Tidak ada lagi yang kedua. Mengapa manusia perlu berdoa? Supaya diberkati. Mengapa manusia perlu berdoa? Menurut Isa. Begini. Karena itu adalah kehidupan orang beriman. Ya, karena itu adalah kebutuhan orang beriman. Yang ketiga, bagaimana sikapmu ketika berdoa? Teman satu.
kuat, lebih keras lekang. Oke, sopan santun, tidak bertele-tele dan sungguh. Yang terakhir, doa apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Semua rame-rame. Doa dapat di kitab ulang serempak baik-baik. Matius 6 ayat 11. Itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita semua. Semua tahu bunyi doanya? Tahu. Kalau tahu, sekarang ibu ada punya sebuah permainan. Di tangan ibu ada apa kira-kira? Spidol. Ini spidol, aturan mainnya seperti ini. Ini spidol, dia akan dioper ke satu tangan dan ke tangan yang berikut dengan alunan musik. Musiknya berbunyi, spidolnya mulai berjalan. Musiknya berhenti, spidolnya berhenti di siapa? Orang tersebut harus menyebutkan bunyi doa yang pernah dia doa setiap hari dalam dia kehidupan. Bisa? Bisa. Oke. Semua tahu bunyi doanya, doa sebelum datang sekolah, minta Tuhan untuk apa? Jaga di jalan Oke, jaga di perjalanan hingga sampai sekolah yang selamat. doa apa lagi tadi? Doa makan apa? Doa makan apa doanya? Berkati makanan ini sehingga cukup untuk diri saya. Apalagi doa? Tidur. Sebelum tidur minta supaya apa? Tuhan jaga. Setelah bangun apa lagi? Doa. Bangun pagi mengucap syukur karena masih bisa buka ini dua mata, masih bisa hirup ini udara. Daripada dia tidur dan tidak pernah bangun lagi. Berarti segala yang kita lakukan, segala yang kita punya napas yang kita keluar itu adalah doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik, ibu akan bagi kalian dalam kelompok, berbalik dan bagi kelompok. Yang teman ini balik ke belakang, yang ini juga balik, yang di sana sudah. Buku sudah ada di tangan semua kan? Sudah. Mungkin bisa maju depan untuk bacakan hasil diskusi kelompok. Maju di depan sini. Dari bacaan yang lu baca dan dari diskusi yang lu diskusikan, kira-kira apa yang lu dapat dari cerita itu yang lu bisa simpulkan untuk teman-teman? Ada kok yang bisa bikin kesimpulan untuk materi itu? Coba mungkin bangun. Tuhan tidak mungkin tidak memberikan waktu. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman. Mengabulkan doa, mendengarkan doa kita dengan cara Tuhan sendiri. Itu kakek salah tafsir kan?
Dia mengira bahwa yang dia berdoa, Tuhan akan redahkan hujan dan hentikan banjir, dia akan selamat. Padahal dia berdoa dan Tuhan dengar dia berdoa tidak? Dengar. Dengan cara apa? Mengirimkan bantuan sudah datang 3 kali berturut-turut. Tetapi apa yang dilakukan itu kakek? Dia terima bantuan atau tidak? Tidak. Dia mengira Tuhan akan langsung menyelamatkan dia. Tidak seperti itu. Pemahaman yang salah. Tuhan mengirimkan orang lain untuk menolong atau membantu kita. Dia adalah kiriman dari Tuhan. Bisa dimengerti kan? Bisa. Doa yang kita panjatkan itu Tuhan selalu dengar. Dan Tuhan menjawab melalui orang lain. Tuhan tidak jawab langsung, tetapi melalui orang lain yang menjadi penolong untuk kita. Nah, kalau kita melihat orang lain itu adalah penolong yang Tuhan kirim, kita mengikuti sudah, pasti kita selamat. Tetapi karena kakek itu tidak mengikuti, makanya dia tidak selamat kan? Nah, itu kesalahan yang dilakukan oleh si kakek tadi. Berarti doa adalah Komunikasi dengan Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati kita berupa keluh kesah, kebahagiaan atau keinginan dan harapan, dan percayalah Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. harus ungkapkan dalam doa. Jangan hanya mau dalam keadaan senang saja baru kita ingat Tuhan, tetapi dalam keadaan apa juga? Sedih, apalagi? Ya, susah, duka, keluh kesah, apapun yang kita alami dalam hidup, kita harus selalu naikkan di dalam doa, ungkapan syukur. Keluh kesah kita didengar, keinginan kita Tuhan dengar. Siapa yang sudah pernah Tuhan dengar dia berdoa? Dia merasa bahwa Tuhan mendengar dia berdoa. Doa apa kira-kira yang pernah lu doakan dan Tuhan dengar? Doa sembuh, doa beli hadiah, doa sembuh dari sakit. Ya, saya sakit, saya minta kesembuhan dari Tuhan dan Tuhan menjawab. Dia menjawab dengan tangan orang-orang yang terahli, orang-orang yang sudah diberkati, yaitu melalui para medis, dokter, diperiksa. Iya toh, kita berdoa dan bekerja, bukan cuma doa duduk dan mujizat akan datang. Tetapi dengan doa, kita berdoa minta Tuhan, maka Tuhan akan kirimkan orang-orang seperti tadi cerita tersebut. Kita sakit, kita pergi kemana? Dokter, rumah sakit untuk periksa kan? Dapat obat datang, kita berdoa, minta kesembuhan daripada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Bagaimana perasaan dapat materi ini hari? Apa yang bisa lu bawa pulang sebentar? Segala sesuatu kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara berdoa. Sudah bisa berdoa semua? Doa itu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya ditujukan kepada Tuhan. Berdoa jangan seperti orang munafik. Berdoa jangan pamer di orang. Dapat lihat orang baru sengaja berdoa. Tetapi berdoa yang benar adalah masuklah di dalam kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Kalau doa ada banyak orang, kita duduk rame-rame dengan orang seperti ada di tempat makan, kita ada di rumah makan. Doa cukup dengan tunduk kepala dan doa di dalam hati. Tuhan akan mendengar. Jangan teriak-teriak seperti orang yang di luar sana berteriak-teriak supaya didengar oleh orang lain. Itu doa yang baik atau tidak? Tidak.
Semua bisa kan? Bisa. Oke. Lakukan itu di dalam kehidupan kalian. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Baik. Kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kita bernyanyi dan doa penutup oleh seorang teman. Berdoa, kita bertemu minggu depan dengan pekerjaan yang tadi kasih kerja di rumah Ya. banyak yang satu lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Mari kita berdoa. Yesus sekarang Tuhan, amin. Siap. Ya.